Bayangkan sebuah keputusan besar yang mengundang perhatian dunia sepak bola. Seorang pelatih dengan reputasi internasional, berpengalaman membawa tim ke Piala Dunia, justru menolak tawaran melatih tim nasional dengan ranking FIFA lebih tinggi demi satu tujuan yang mengejutkan, Timnas Indonesia. Ya, nama itu kini jadi perbincangan hangat. John Herdman. Media Amerika Tengah, DS, baru saja mengabarkan sesuatu yang membuat banyak penggemar sepak bola Asia Tenggara tercengang. Mereka menyebut bahwa John Herdman akan segera diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Siapa sebenarnya John Herdman? Mengapa ia rela menolak Honduras dan Jamaika, dua tim dengan ranking FIFA lebih tinggi, demi Indonesia? Dan yang paling penting, apa arti keputusan ini bagi masa depan Timnas Garuda? Mari kita bahas semuanya, perlahan, lengkap, dan menyeluruh. Simak faktanya hingga selesai. Harapan publik terhadap Timnas Indonesia memang sedang sangat tinggi. Setelah berbagai proses panjang, naturalisasi pemain, regenerasi skuad, dan mimpi besar menatap Asia bahkan dunia, kini satu posisi krusial kembali jadi sorotan, kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Dan di tengah derasnya rumor itu, satu sosok penting ikut angkat bicara. Dia adalah Jordi Amat, bek Persija Jakarta sekaligus pilar lini belakang Timnas Indonesia. Apa kata Jordi? Apakah ia antusias, ragu, atau justru santai menanggapi kabar besar ini? Mari kita bahas semuanya secara lengkap, pelan-pelan, dan mendalam. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bayangkan sebuah keputusan besar yang mengundang perhatian dunia sepak bola. Seorang pelatih dengan reputasi internasional, berpengalaman membawa tim ke Piala Dunia, justru menolak tawaran melatih tim nasional dengan ranking FIFA lebih tinggi demi satu tujuan yang mengejutkan, Timnas Indonesia. Ya, nama itu kini jadi perbincangan hangat. John Herdman. Media Amerika Tengah, DS, baru saja mengabarkan sesuatu yang membuat banyak penggemar sepak bola Asia Tenggara tercengang. Mereka menyebut bahwa John Herdman akan segera diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Siapa sebenarnya John Herdman? Mengapa ia rela menolak Honduras dan Jamaika, dua tim dengan ranking FIFA lebih tinggi, demi Indonesia? Dan yang paling penting, apa arti keputusan ini bagi masa depan Timnas Garuda? Mari kita bahas semuanya, perlahan, lengkap, dan menyeluruh. Simak faktanya hingga selesai. John Herdman adalah pelatih asal Inggris, kini berusia 50 tahun. Namanya mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian penggemar sepak bola Indonesia. Tetapi di kawasan Amerika Utara dan CONCACAF, Herdman adalah sosok yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kemampuan membangun tim dari nol, memperbaiki mental pemain, dan membawa tim nasional naik level secara nyata. Bukan pelatih yang hanya hidup dari nama besar, tetapi dari hasil nyata. Rekam jejak terbesarnya, membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Sebuah pencapaian luar biasa. Kanada bukan negara sepak bola tradisional, namun di tangan Herdman, mereka berubah menjadi kekuatan baru di CONCACAF. Ia memimpin Kanada dari 2018 hingga 2023, membangun skuad yang solid, disiplin, dan penuh semangat juang. Di Piala Dunia 2022, Herdman memimpin Kanada di 3 laga fase grup. Meski belum meraih kemenangan, kehadiran Kanada di Piala Dunia saja sudah menjadi sejarah. Sebelum itu, Herdman juga menangani timnas U23 Kanada, menunjukkan kemampuannya dalam membina pemain muda. Dan setelah meninggalkan tim nasional, Herdman melanjutkan karir di level klub. Ia melatih Toronto FC, klub kasta tertinggi MLS pada musim 2023-2024. Singkatnya, ini bukan pelatih sembarangan. Ini pelatih dengan pengalaman internasional, terbiasa bekerja di bawah tekanan, dan punya visi jangka panjang. Sekarang kita masuk ke konteks besar. Timnas Indonesia sedang mencari pelatih baru.
Setelah PSSI memutus kerjasama dengan Patrick Kluivert, kursi pelatih Timnas Indonesia menjadi kosong. PSSI pun bergerak cepat. Perwakilan federasi mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan wawancara dengan sejumlah pelatih. Namun hingga saat ini, nama-nama tersebut belum diumumkan secara resmi. Yang pasti, PSSI tidak ingin salah langkah. Pelatih baru akan menjadi figur kunci dalam proyek besar Timnas Indonesia menuju 2026 dan seterusnya. Media dan publik pun mulai berspekulasi. Dua nama mencuat paling kuat, John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. Dua pelatih dengan latar belakang Eropa, dua pelatih dengan pengalaman internasional, namun dengan pendekatan yang sangat berbeda. Dan di tengah semua rumor itu, datanglah laporan dari Diaz yang mengubah segalanya. Menurut Diaz, John Hartman sebenarnya adalah favorit utama untuk menjadi pelatih baru Timnas Honduras. Honduras adalah tim dengan ranking FIFA 64 dunia, lebih tinggi dari Indonesia. Negara ini memiliki tradisi sepak bola yang kuat di kawasan CONCACAF. Para penggemar dan media Honduras menilai Hartman sebagai sosok ideal untuk membangun ulang tim nasional mereka, terutama setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka menghargai pengalaman Hartman dalam membangkitkan Kanada. Mereka melihat Hartman sebagai pelatih yang bisa memulai kembali dari nol. Namun, semua skenario itu tiba-tiba gugur. Alasannya, Timnas Indonesia masuk ke dalam perhitungan Hartman. Dan bukan hanya Honduras yang harus gigit jari. Federasi Sepak Bola Jamaika juga ikut masuk dalam persaingan. Setelah Steve McLaren mengundurkan diri, Jamaika mencari pelatih baru. Mereka menargetkan Hartman. Negosiasi bahkan sudah dilakukan. Jamaika, tim dengan ranking FIFA 70 dunia, berharap Hartman bisa memimpin mereka di babak playoff antar benua Piala Dunia 2026. Kesempatannya nyata, tantangannya jelas. Dan secara ranking, Jamaika juga berada di atas Indonesia. Namun, apa yang terjadi? Diaz menulis dengan sangat tegas. Federasi Jamaika mempertimbangkannya untuk babak playoff antar benua Piala Dunia 2026. Tetapi Hartman menolak tawaran tersebut, memprioritaskan Indonesia. Satu kalimat, tapi dampaknya luar biasa. Artinya jelas, Hartman memilih Indonesia, bukan karena tidak ada pilihan, justru karena ia punya banyak pilihan. Keputusan ini membuat Honduras dan Jamaika kehilangan kandidat elit. Dua negara sepak bola di CONCACAF harus menerima kenyataan bahwa Hartman memilih jalur berbeda. Pertanyaan sekarang, mengapa Indonesia? Jawabannya bukan sekedar uang atau popularitas. Indonesia adalah proyek besar, negara dengan basis supporter raksasa, negara dengan potensi pemain muda yang sedang berkembang, dan negara yang sedang serius membangun sepak bola dari akar hingga level internasional. Bagi pelatih seperti Hartman, ini adalah tantangan sekaligus kesempatan sejarah. Jika berhasil membawa Indonesia naik level, namanya akan tercatat bukan hanya di Asia, tapi di dunia. Media Diaz bahkan menyebut bahwa keputusan Hartman menunjukkan ambisinya di kawasan ini, yang kini dialihkan. Ambisi yang sebelumnya ada di CONCACAF, kini diarahkan ke Asia Tenggara, ke Indonesia. Dan inilah yang membuat kabar ini begitu besar. Jika benar Hartman akan diumumkan sebelum awal tahun 2026, maka Timnas Indonesia akan memasuki era baru, era pelatih dengan pengalaman Piala Dunia, era pendekatan modern, era pembangunan jangka panjang. Tentu saja semua ini masih menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Namun, satu hal yang tidak bisa diabaikan, Indonesia kini menjadi tujuan bukan sekedar pilihan cadangan. John Hartman menolak tim ranking 64 dan 70 dunia demi satu tim dengan potensi besar dan masa depan cerah. Dan jika rumor ini benar-benar menjadi kenyataan, maka Timnas Indonesia sedang berada di ambang lompatan sejarah. Pertanyaan terakhir tinggal satu. Apakah John Hartman adalah sosok yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi? Kita tunggu jawabannya bersama. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa mohon bantu subscribe, like, dan share video ini. Harapan publik terhadap Timnas Indonesia memang sedang sangat tinggi.
Setelah berbagai proses panjang, naturalisasi pemain, regenerasi skuad, dan mimpi besar menatap Asia bahkan dunia, kini satu posisi krusial kembali jadi sorotan, kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Dan di tengah derasnya rumor itu, satu sosok penting ikut angkat bicara. Dia adalah Jordi Amat, bek Persija Jakarta sekaligus pilar lini belakang Timnas Indonesia. Apa kata Jordi? Apakah ia antusias, ragu, atau justru santai menanggapi kabar besar ini? Mari kita bahas semuanya secara lengkap, pelan-pelan, dan mendalam. Tonton hingga selesai. Nama John Hartman mulai mencuat setelah anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Erawan, memberikan kisi-kisi soal sosok pelatih yang tengah dibidik PSSI. Dalam pernyataannya, Endri menyebut bahwa kandidat pelatih Timnas Indonesia adalah seseorang yang punya pengalaman meloloskan tim ke Piala Dunia. Kalimat ini langsung membuat publik berspekulasi. Banyak nama muncul, tapi satu nama paling kuat dan paling masuk akal adalah John Hartman. Mengapa? Karena Hartman adalah pelatih yang berhasil membawa Timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebuah pencapaian luar biasa. Kanada, negara yang selama puluhan tahun tak dianggap sebagai kekuatan sepak bola dunia, tiba-tiba bangkit dan tampil di panggung terbesar sepak bola setelah 36 tahun absen. Bukan hanya lolos, tapi Kanada tampil dengan karakter, keberanian, dan mentalitas yang berbeda. Dan di balik semua itu, ada tangan dingin John Hartman. John Hartman bukan pelatih instan. Ia membangun tim dari nol. Ia dikenal sebagai pelatih yang kuat dalam manajemen pemain, motivasi, dan pembangunan mental tim. Sebelum menangani Timnas Pia Kanada, Hartman juga sukses besar bersama Timnas Putri Kanada, bahkan membawa mereka meraih prestasi di Olimpiade. Artinya, ia punya pengalaman membangun tim dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar hasil cepat. Inilah yang membuat namanya terasa klik dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Tim yang sedang bertumbuh, penuh pemain muda, tapi juga membutuhkan arah dan fondasi kuat. Di tengah semua rumor yang beredar, wartawan tentu tidak tinggal diam. Salah satu pemain yang paling sering ditanya adalah Jordi Amat. Sebagai pemain senior, berpengalaman di Eropa, dan sosok pemimpin di lapangan, pendapat Jordi dianggap penting. Namun, respons Jordi justru santai dan dewasa. Ia tidak terpancing rumor, tidak juga memberikan komentar berlebihan. Jordi menegaskan bahwa sejauh ini semua masih sebatas kabar. Saat ini itu cuma rumor. Seperti yang saya bilang sebelumnya di interview, saya harap itu keputusan terbaik untuk Indonesia, untuk Timnas Indonesia, ujar Jordi Amat. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam. Jordi tidak menilai siapa pelatihnya, tapi menitik beratkan pada kepentingan Timnas Indonesia. Respons Jordi menunjukkan satu hal penting, kedewasaan dan profesionalisme. Ia sadar bahwa keputusan pelatih bukan berada di tangan pemain. Tugas pemain adalah siap bekerja dengan siapapun yang ditunjuk, selama itu demi kemajuan tim. Sebagai pemain yang pernah berkarir di klub Eropa seperti Swansea City, Jordi paham betul bahwa sepak bola modern menuntut adaptasi cepat. Pelatih bisa berganti, sistem berubah, tapi tujuan tetap sama, menang dan berkembang. Dan inilah mentalitas yang dibutuhkan Timnas Indonesia ke depan. Jordi juga menekankan bahwa Timnas Indonesia harus bangkit kembali, bukan sekedar bangkit dari kekalahan, tapi bangkit untuk melangkah lebih jauh. Target Timnas Indonesia saat ini bukan lagi sekedar ikut turnamen, targetnya jelas dan tinggi, bersaing di Piala Asia 2027, mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2030, tampil di turnamen baru FIFA ASEAN Cup 2027. Ini bukan mimpi kosong. Dengan skuad yang semakin matang, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, serta dukungan penuh dari supporter, Indonesia punya modal besar. Tapi semua itu butuh satu hal penting, pelatih yang tepat. Jordi Amat tidak menyebut nama. Ia tidak mengatakan John Hartman adalah pilihan terbaik, tapi ia menegaskan satu hal. Siapapun pelatihnya harus mampu membuat Timnas Indonesia kembali bersinar. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita punya masa depan yang cerah untuk Indonesia. Kalimat ini penuh optimisme. Jordi melihat potensi. Ia melihat masa depan dan ia percaya bahwa Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Bagi supporter, rumor John Hartman tentu menimbulkan harapan besar. Banyak yang membayangkan Indonesia dilatih sosok berpengalaman Piala Dunia. Tapi di sisi lain, pernyataan Jordi mengingatkan kita untuk tetap realistis dan sabar. Sepak bola tidak dibangun dari nama besar saja, tapi dari proses, kerja keras, dan kesatuan visi antara pelatih, pemain, federasi, dan supporter.
Kini publik Indonesia hanya bisa menunggu keputusan resmi PSSI, menunggu siapa sosok yang akan memimpin Garuda ke depan. Apakah John Hartman atau nama lain yang tak terduga? Yang jelas, seperti kata Jordi, yang terpenting adalah keputusan terbaik untuk Indonesia. Karena Timnas Indonesia bukan milik satu orang, satu pemain, atau satu pelatih. Timnas Indonesia adalah milik kita semua. Dan dengan masa depan yang cerah di depan mata, satu hal yang pasti, Garuda siap terbang lebih tinggi. Bayangkan, kamu sudah berlatih bertahun-tahun. Keringat, luka, dan air mata jadi makanan sehari-hari. Lalu akhirnya kamu berdiri di panggung tertinggi Asia Tenggara, SEA Games. Tapi semua mimpi itu runtuh bukan karena kalah kemampuan, melainkan karena ketidakadilan. Inilah yang dialami oleh atlet kickboxing Indonesia di SEA Games 2025. Sebuah kisah yang bukan hanya soal kalah atau menang, tapi tentang harga diri, sportivitas, dan keadilan yang dirampas. Simak semua faktanya hingga selesai. SEA Games 2025 seharusnya menjadi ajang pembuktian, ajang persahabatan antar negara Asia Tenggara, ajang sportivitas dan prestasi. Namun bagi tim kickboxing Indonesia, SEA Games tahun ini justru meninggalkan luka yang dalam. Masalah bermula ketika manajer tim kickboxing Indonesia, Neneng Rosi Nurasjati, mengalami kejadian yang mengejutkan. Dideportasi, dipulangkan secara paksa, tanpa penjelasan yang jelas, tanpa kesempatan membela diri, tanpa ruang untuk melindungi atletnya. Sejak saat itu, situasi tim Indonesia berubah drastis. Dan puncaknya terjadi pada semifinal nomor women's tatami point fighting 50 kg. Seorang atlet muda Indonesia, Andi Mesyara Jernih, harus naik ke arena menghadapi wakil Vietnam, Hoang Thi Thuy-Gian. Taruhannya bukan main-main, tiket ke final SEA Games. Pertandingan pun dimulai. Di ronde pertama, Andi tampil tenang, penuh perhitungan, sesuai strategi yang sudah disiapkan sejak jauh hari. Dan hasilnya, Andi unggul. Sebagai atlet berpengalaman, unggul lebih dulu bukan berarti harus gegabah. Andi memilih bermain aman, mengontrol pertandingan, mengatur ritme. Tapi disinilah kejanggalan mulai terasa. Wasit tiba-tiba menghampiri Andi, bukan memberi peringatan, bukan menegur pelanggaran, tapi justru memaksa Andi untuk menyerang lebih agresif. Andi kebingungan. Dalam kickboxing, tatami point fighting, bergerak ke kanan dan ke kiri, mengatur jarak, menunggu celah. Itu bukan pelanggaran, itu strategi. Namun wasit seolah tidak peduli. Andi pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa saya harus dipaksa menyerang? Kenapa strategi saya tidak dihormati? Sebuah tanda tanya besar yang ternyata baru awal dari semuanya. Masuk ke ronde berikutnya, kejanggalan semakin terasa. Terjadi beberapa poin bersamaan. Serangan dibalas serangan, kontak terjadi hampir bersamaan. Namun anehnya, poin Andi tidak bertambah. Poin lawan terus naik. Skor Andi seperti mandak, diam, tidak bergerak. Padahal secara kasat mata, Andi melakukan serangan yang bersih. Belum lagi kejadian yang membuat Andi benar-benar terkejut. Wasit mengatakan stop, padahal waktu tidak benar-benar dihentikan. Namun ketika jari Andi sedikit keluar dari glove, barulah pertandingan dihentikan. Seketika Andi heran. Ada apa ini? Kejadian lain yang tak kalah janggal terjadi saat Andi melakukan blocking. Serangan lawan ditangkis, ditahan, tidak masuk. Dalam aturan kickboxing, blocking adalah teknik sah, bahkan sebuah keberhasilan bertahan. Tapi apa yang terjadi? Wasit justru memberi poin untuk atlet Vietnam. Padahal menurut Andi, lawan tidak pernah menendang badan, tidak menendang kepala, bahkan nyaris tidak ada serangan bersih. Kalaupun ada, semuanya diblok dan ditangkis. Namun tetap saja poin mengalir ke lawan. Di titik ini, kekecewaan Andi sudah memuncak. Dan disinilah masalah terbesar muncul. Biasanya jika ada keputusan kontroversial, manajer tim akan maju, mengajukan protes resmi, meminta peninjauan ulang. Tapi kali ini manajer Indonesia sudah dideportasi, tidak ada yang bisa bersuara, tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa protes. Andi dan tim mencoba menyampaikan keberatan, namun jawaban yang diterima sangat singkat. Waktunya sudah habis. Selesai. Tidak ada diskusi, tidak ada evaluasi, tidak ada keadilan. Bagi Andi Mesyara Jernih,
Ini bukan sekedar kekalahan. Ini adalah rasa dipermainkan, rasa tidak dihargai, rasa sendirian di arena besar. Dengan suara bergetar, Andi menyampaikan harapannya. Dia yakin ini bukan kebetulan. Dia merasa ada kesengajaan, ada situasi yang dimanfaatkan. Tanpa manajer, tanpa perwakilan resmi, atlet Indonesia seperti bertanding tanpa pelindung. Keadaan kickboxing Indonesia di SEA Games 2025 ini benar-benar memprihatinkan. Kalimat itu bukan sekedar keluhan. Itu jeritan hati seorang atlet yang sudah memberikan segalanya untuk merah putih. Bukan hanya Andi, tapi seluruh tim kickboxing Indonesia merasakan hal yang sama. Tekanan mental, rasa tidak aman, ketidakpastian. Bertanding bukan lagi soal teknik dan fisik, tapi melawan sistem yang tidak berpihak. Kisah ini seharusnya membuka mata kita semua, bahwa perjuangan atlet tidak berhenti di latihan dan pertandingan. Mereka juga berjuang melawan ketidakadilan, minimnya perlindungan, lemahnya posisi tawar. SEA Games bukan hanya soal medali, tapi tentang martabat olahraga. Dan ketika sportivitas hilang, yang terluka bukan hanya atlet, tapi nama bangsa. Semoga kisah Andi Mesyara Jernih tidak tenggelam begitu saja. Semoga ada perhatian serius, evaluasi menyeluruh, dan keberanian untuk bersuara. Karena atlet Indonesia pantas mendapatkan perlakuan adil, bukan belas kasihan, bukan pembiaran, tapi tentang keadilan. Jika kamu setuju bahwa atlet Indonesia harus dilindungi, jangan diam. Subscribe, like, share, dan suarakan. Karena keadilan olahraga adalah tanggung jawab kita bersama. Bayangkan, kamu datang ke sebuah negara bukan untuk berbuat onar, bukan untuk melanggar hukum, tetapi untuk mendampingi atlet bangsa sendiri. Namun tiba-tiba, kamu diadang polisi bersenjata, anjing pelacak dikerahkan, mobil patroli mengepung, dan kamu diperlakukan seperti seorang penjahat berbahaya. Inilah kisah yang dialami Rossi Nurasjati, manajer tim kickboxing Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Sebuah kisah yang membuat banyak orang bertanya, ada apa sebenarnya di balik arena SEA Games? Mengapa ofisial Indonesia diperlakukan seperti kriminal? Tonton hingga selesai. SEA Games 2025 seharusnya menjadi panggung prestasi, ajang persahabatan, ajang sportivitas. Namun bagi cabang olahraga kickboxing Indonesia, SEA Games tahun ini justru dipenuhi tekanan, intimidasi, dan drama yang jauh dari nilai-nilai olahraga. Semua bermula di Hotel La Santel Suvarnabhumi, Thailand, lokasi yang menjadi pusat kegiatan pertandingan kickboxing. Pada Sabtu malam, 13 Desember 2025, sekitar pukul 19.00 waktu setempat, Rossi Nurasjati datang ke hotel tersebut. Tujuannya sederhana, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada maksud mencurigakan, mengantarkan vitamin dan buah untuk atlet Indonesia. Sebagai manajer tim, itu adalah tugas kemanusiaan, bentuk perhatian, bentuk tanggung jawab. Namun yang terjadi justru di luar nalar. Begitu tiba di sekitar lokasi, Rossi langsung diadang, bukan oleh 1 atau 2 petugas, tapi belasan aparat kepolisian Thailand. Lebih mengejutkan lagi, mereka datang bersenjata lengkap. Ada anjing pelacak, ada mobil patroli. Suasana berubah mencekam dalam hitungan detik. Rossi tidak diberi ruang menjelaskan, tidak ditanya dengan baik, tidak diperlakukan sebagai tamu resmi. Dia merasa seolah sedang disergap. Saya diperlakukan seperti penjahat, ujar Rossi kemudian. Bayangkan perasaan itu, di negeri orang, di tengah tugas negara, tiba-tiba kamu seperti target operasi. Menurut penjelasan yang disampaikan kepadanya, kehadiran Rossi dianggap melanggar aturan dari Konfederasi Kickboxing Asia, WAKO. Alasannya, Rossi kerap berada di sekitar venue pertandingan, aktivitasnya disebut terekam kamera pengawas. Padahal, Rossi bukan orang asing, bukan penyusup, dia adalah manajer resmi tim Indonesia. Namun aturan yang digunakan seolah tidak memberi ruang penjelasan. Situasi semakin panas ketika muncul informasi bahwa aparat kepolisian setempat bahkan berencana menangkap Rossi dan mengambil paspornya. Tekanan demi tekanan terus datang. Di tengah ketegangan itu, akhirnya Presiden dan Sekretaris Jenderal WAKO datang ke lokasi.
Barulah suasana sedikit mereda, namun bukannya solusi yang adil, yang datang justru ultimatum. Rossi diminta menandatangani surat pernyataan tertulis. Isinya sangat tegas. Rossi wajib meninggalkan kota Bangkok paling lambat Minggu, 14 Desember 2025. Tidak ada pilihan lain, tidak ada ruang negosiasi. Jika menolak, atlet kickboxing Indonesia terancam didiskualifikasi. Padahal saat itu, SEA Games sudah memasuki fase perempat final. Atlet sedang berjuang, mental sedang diuji, medali sedang diperebutkan. Ancaman itu seperti pisau di leher. Tekanan tidak berhenti pada Rossi. Dampaknya merembet ke pelatih kickboxing Indonesia, Sadarmawati Ichen Simbolon. ID card dan paspor Ichen sempat ditahan dan terancam ditarik. Pesannya jelas, jika Rossi tidak menuruti permintaan, pelatih tidak boleh mendampingi atlet. Rossi menyebut dirinya berada dalam posisi tersandera secara moral dan tanggung jawab. Ia akan dikembalikan kalau saya mengikuti deportasinya, ujar Rossi. Artinya apa? Jika Rossi tidak pulang ke Jakarta, Ichen tidak bisa lagi berada di arena. Atlet kehilangan pendamping, sebuah tekanan berlapis, sebuah situasi yang sangat tidak manusiawi. Di titik ini, Rossi tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Yang ada di pikirannya hanya satu, atlet Indonesia. Dia tahu jika dia bertahan, atlet yang akan menjadi korban. Dan akhirnya dengan berat hati, Rossi memilih untuk meninggalkan Thailand. Bukan karena bersalah, bukan karena takut, tapi demi melindungi atletnya. Namun konsekuensi dari kepergian itu sangat besar. Tanpa manajer di lokasi, tidak ada yang bisa protes keputusan wasit. Tidak ada yang bisa bernegosiasi, tidak ada pelindung bagi atlet. Dan benar saja, setelah Rossi dipulangkan, kontroversi demi kontroversi muncul di arena kickboxing. Keputusan wasit dipertanyakan, atlet merasa dirugikan, dan tim Indonesia seperti bertarung sendirian. Insiden ini bukan sekedar cerita personal, ini adalah peringatan keras bahwa di balik gemirlap SEA Games, ada tekanan politik, ada konflik kepentingan, dan ada atlet yang menjadi korban. Olahraga seharusnya menjunjung tinggi sportivitas, tapi apa yang terjadi justru memperlihatkan sisi gelap kompetisi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini perlakuan yang pantas untuk ofisial dan atlet Indonesia? Apakah ini nilai yang ingin ditunjukkan SEA Games? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas tekanan mental yang dialami atlet? Kisah Rossi Nurasjati adalah simbol dari perjuangan di balik layar. Perjuangan yang tidak terlihat kamera, perjuangan yang tidak tercatat di papan skor, namun dampaknya sangat nyata. Semoga kejadian ini tidak berlalu begitu saja. Semoga ada evaluasi, ada keberanian untuk bersuara, dan ada perlindungan nyata bagi atlet dan ofisial Indonesia di ajang internasional. Karena membela atlet bukanlah sebuah kejahatan, dan mengantarkan vitamin bukanlah alasan untuk diperlakukan seperti penjahat. Jika kamu peduli dengan keadilan olahraga, jangan diam. Like, share, dan suarakan, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.